Ya, pemirsa, senang sekali kita kembali lagi di acara yang sangat kita nanti-nantikan, yang memberikan inspirasi kita untuk terus berbuat lebih baik. Tentunya di Generasi Emas Indonesia. Luar biasa. Dan di sini para audiensnya sangat cerah hari ini. Saya sapa dulu dari sebelah kanan saya ada paduan suara dari Universitas Mercu Buana. Boleh tepuk tangan. Dan di sini sudah ada teman-teman dari ISQ Business School. Dan juga ada ibu-ibu dari Sanggar Graha Putri Depok. Assalamualaikum. Luar biasa. Senang sekali kehadirannya di sini bisa membuat kita mengawali tadi, membuka acara tadi dengan sebuah lagu kemenangan, yang mana kaitannya dengan kemenangan adalah seorang juara sejati. Nah, sebelum saya menginvite guru kita seperti biasanya, sudah ada seorang juara yang saya kepengen sekali sharing dengan dia, yang mana dengan kemenangannya membentuk dia menjadi seorang yang sangat bermental kuat. Boleh saya undang dari ISQ Business School, ada Deliar. Assalamualaikum Deliar. Alhamdulillah, apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong juara sejati, pastinya harus punya mental. Kamu pernah menjuarai apa? Boleh cerita sharing sama pemirsa di rumah? Oh iya baik. Jadi perkenalkan, nama saya Deliar Hilmawan dari ISQ Business School. Dan alhamdulillah tepat setahun yang lalu Kak Niken, ketika saya masih semester 3, saya mengikuti sebuah lomba Business Plan Competition nasional di salah satu universitas negeri di Bandung. Dan saat itu alhamdulillah dari tim saya di ISQ Business School mendapatkan juara pertama. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Itu kamu lagi berada di semester 3. Iya. Dan itu mengalahkan? Oh iya, jadi lawan-lawannya itu memang kebetulan mereka semua dari universitas terbaik juga di negeri, dan semester 5 sama 7 lah. Artinya di situ kan punya, boleh tepuk tangan lagi dong. Simpelnya gini, ada adik-adik ngalahin kakak-kakak gitu ya kan. Sempat ngerasa nervous nggak sih atau apa pada saat itu? Kan ketika menghadapi lawan biasa tuh, ada rasa-rasa, aduh bisa nggak ya, itu gimana? Iya, pada awalnya memang dari awal kita dibentuk tim, memang kita karena saya bertiga bersama 2 teman saya, Radi dan Laila. Dan dari awal kita memang sudah mindset untuk bisa menjadi juara pertama dari awal pembentukan tim. Jadi siapapun lawan yang nanti akan saya hadapi, yang tim saya hadapi, kami seakan tidak peduli. Mau lawannya seperti apa, yang penting mata ya pada saat itu ya. Kami percaya diri dan yakin bahwa kami bisa menjadi juara pertama, dan alhamdulillah itu terbukti bisa menjadi juara pertama. Luar biasa. Nah, poin penting yang saya kutip dari apa yang diceritakan Deliar adalah untuk menjadi juara sejati harus memiliki dasar mental dulu yang kuat. Untuk menggali hal ini, saya kepengen tanya langsung sama gurunya. Kita undang Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Sehat Pak Ari? Selamat, sehat semua. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini ada muridnya di sini, seorang juara business plan pada saat itu di salah satu universitas negeri di Indonesia, juga mengalahkan universitas baik negeri dan swasta. Padahal kalau boleh dikatakan ISQ Business School kan masih salah satu masih bayi lah, baru gitu ya, belum apa. Tapi bayi kecil yang bayi besar. Iya, suatu saat akan jadi yang besar gitu Pak Ari. Nah, gimana sih Pak Ari mendidik seorang Deliar ini untuk menjadi seorang juara seperti itu? Jawabannya adalah sesuai dengan lagu yang tadi Niken nyanyikan. Oh gitu. Juara itu adalah milik orang yang berdoa dan yang berjuang. Itu jawabannya. Hanya sekarang bagaimana memahami doa itu. Pertama jelas memohon, tetapi doa itu membangun mindset juara. Jadi sederhananya adalah orang yang berhasil itu gagal. Gagal untuk menghalau segala hal yang membuat dirinya jatuh. Jadi pikirannya senantiasa menolak semua kegagalan. Ini dulu. Pikirannya adalah menolak semua kegagalan, yang pertama. Dan yang kedua adalah dia mampu memberi inspirasi kemenangan kepada pikirannya sendiri. Jadi artinya kemenangan itu adalah pertama di pikirannya terlebih dahulu. Di keyakinannya terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua, bagaimana dia merespon terhadap kegagalan-kegagalan kecilnya. Kalau dua itu sudah dikuasai, maka orang yang berhasil adalah dia yang mampu memberi inspirasi dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang juara dan menolak segala hal yang membuat dirinya menjadi orang gagal. Gitu. Kalau itu berhasil, maka dia sudah juara pertama kali di pikirannya, kedua juara piala sejati di tangannya. Luar biasa. Ya, mengutip kalimat Pak Ari tadi adalah sebelum kita menjadi juara artinya ada kerikil-kerikil yang akan kita hadapi sebelum kita mendapatkan juara itu. Nah, dari Deliar sendiri artinya sebelum jadi juara satu ada latihan-latihan khusus dong. Latihan-latihan khusus sama teman-teman. Artinya ada teamwork juga di sini. Karena kan tadi katanya dia bertiga. Apa sih yang Pak Ari tekankan pada saat itu? Pernah nggak yang mengungkung kalian harus bisa? Tidak ada kata kalah. Ada nggak seperti itu? Setiap pagi sebelum kuliah ditanamkan bahwa mereka juara. Setiap pagi? Setiap hari. Dan itu ditanamkan yang disebut dengan passion, semangat. Semangat juara, keyakinan diri, kepercayaan diri itu ditanamkan setiap hari sebelum pertandingan itu, dan itu bagian makanan mereka sehari-hari. Wow, sempat merasa, aduh ditekan nggak? Sesungguhnya itu diajarkan di semua kitab suci, ya, kan? Benar. Bahkan Tuhan pun kan mengajarkan juga kepada manusia bahwa engkau adalah sebaik-baiknya makhluk. Ya. Tetapi biasanya orang tua itu sudah mengajarkan, sudahlah, alon-alon asal kelakon, wes, kamu dapet. tuh yang penting selamat, gak usah seperti itu. Akhirnya juaranya itu hilang di pikirannya. Jadi pembangunan juara itu adalah mindsetnya terlebih dahulu, pikirannya. Kalau ini sudah terbentuk, segala effort, upayanya, semua langkah adalah mewujudkan apa yang diyakininya. Betul, luar biasa, buat tepuk tangan. Artinya meskipun dalam rasa yang tertekan untuk menjadi juara, tapi itu ternyata menjadi semangat baru ya Deliar ya. Semangat baru bagi saya dan tim saya sendiri. Pada saat itu ya. Totalitas dalam segala perjuangan untuk mencapai juara itu. Baik Deliar, sukses terus. Semoga kuliahnya sudah semester berapa? Sekarang semester 5. Semoga lancar menjajaki semester menuju semester akhir, biasanya agak lebih tertekan. Sukses dan semangat Pak Ari, nanti akan kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Terima kasih untuk tidak memindahkan channel Anda dan kita tetap di Generasi Emas Indonesia. Supaya lebih semangat lagi, kita mau yel sama-sama, boleh berdiri semuanya. Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Luar biasa! Ya Pak Ari, bicara soal juara sejati, artinya ketika tadi sudah Pak Ari awali dengan pertama kali yang harus dimiliki adalah pemupukan mindset supaya untuk tetap jadi juara. Nah, tapi ketika kita mau jadi juara sejati, sebelumnya kan banyak sekali rintangan, penolakan. Bagaimana cara merespon penolakan itu? Sebelum kita merespon penolakan, kita harus teguh pendirian dulu. Oke. Jadi bukan bagaimana cara merespon penolakan, tapi kita teguh pendirian dan memiliki prinsip yang disebut dengan can do spirit. Saya bisa, gitu. Ya. Bukan raiso, tapi iso. Bukan raiso, aku iso gitu. Saya bisa. Ya, bahasa umumnya can do spirit, tapi bahasa Jawanya aku iso. Saya buka, saya bisa lakukan. Nah, itu yang penting dulu. Soal nanti bagaimana cara melakukannya, itu akan lahir dengan sendirinya. Bagaimana mencapai tujuan, kita tidak tahu, tapi akan ketemu tuh, 1 langkah, 2 langkah, 3, terus dia memberi jalan untuk menuju keyakinan bahwa dia mampu melakukan hal itu. Jadi kepala kita can do spirit. Kalau ini sudah ada, maka yang lainnya nomor 2, karena dia akan mengikuti keyakinan kita sendiri. Luar biasa. Artinya semangat dulu. Ya, semangat dulu. Percaya dulu, percaya bisa.
Karena soal jalannya itu akan nomor 2 akan ketemu sendiri. Oke, sekarang sudah yakin, sudah percaya, sudah semangat. Melakukan, gagal. Gagal. Sampai akhirnya membuat kita down. Bagaimana cara kita menghadapi kegagalan itu, Pak? Satu kata, sementara. Setiap kali melihat kegagalan, kita melihat bahwa gagal itu hanyalah sebuah sementara. Bahwa ketika kita gagal, kita tidak pernah berpikir bahwa saya tidak pernah berhasil. Tapi ketika kita mengatakan bahwa ini adalah sementara, maka dia tahu bahwa ada langkah berikutnya bahwa dia akan berhasil mencapai tujuannya. Jadi mindset kita lah sesungguhnya yang sudah ada di tujuan sebelum kita melangkah. Sehingga ketika gagal di tengah, dia mengatakan ini sementara dan saya akan melangkah besok. Luar biasa. Memang ya, kalau seandainya lagi ketemu sama Pak Ari bertanya seperti ini tuh nggak akan ada habisnya. Karena semangat yang ditularkan itu luar biasa sekali. Nah, tapi Pak Ari, menghadapi kegagalan, tadi sudah yang sifatnya sementara, gagal sifatnya sementara. Kerap kali ketika kita menginginkan sesuatu untuk mencapai hal yang kita inginkan adalah kita sering sekali menghadapi insiden-insiden kecil. Apakah itu arah lintangan di tengah jalan yang membuat kita lanjut nggak ya? Lanjut nggak ya? Enggak deh, apa deh. Ada yang membuat kita hal-hal yang kadang, aduh udah sakit banget, udah nggak bisa dilupakan. Kayaknya jalan saya bukan di situ deh. Apa yang harus dilakukan? Jawaban satu kata, insiden. Itu saja. Iya. Setiap kali kita mengalami kegagalan, kata-kata yang muncul bukan kegagalan, tapi ini adalah insiden kecil saya. Iya, benar. Sebesar apapun masalahnya, dia mengatakan ini adalah insiden, bukan sebuah gagalan. Rumus berhasil sudah dikunci mati, harga mati di kepalanya. Kuncinya adalah bagaimana dia mencapai itu. Setiap kali menghadapi masalah seberat apapun, bahkan yang membuat dia jatuh, dia mengatakan ini insiden. Namanya kalau kita sedang balap misalnya, kemudian jatuh, dia mengatakan ini insiden, dan dia bangkit lagi menuju keberhasilan. Mindsetnya itu. Tapi boleh nggak sih diceritain kisahnya Pak Ari supaya para pemirsa di rumah tahu? Kan dulu Pak Ari pernah punya usaha sebelum sesukses sekarang ini, mengawali dengan usaha jeans dulu di Bali. Itu pasti ada insiden-insiden yang sampai hari ini Pak Ari nggak bisa lupakan. Di-share. Memang ada permainan pikiran. Jadi sukses itu game of mind. Yaitu bermain dengan pikiran kita. Bagaimana kita merespon itu adalah yang ada pada pikiran kita. Ketika memulai usaha, saya seorang pegawai negeri kala itu, dan saya memulai usaha hanya dengan 23 celana jeans saya gantung. Ya, dan itu saya menyewa toko yang tidak laku di atas pasar Rantai Kute. Dan orang tidak naik ke atas karena orang suka di bawah. Dan di situ murah sekali, sampai sekarang toko itu tidak ada yang menyewa loh. Sampai sekarang? Sampai hari saat ini sudah 30 tahun toko itu kosong, nggak ada satupun yang mau menyewa, hanya saya lah yang menyewa tempat itu. Nah pada saat itu sempat terganggu, waduh masa depan saya gelap gitu kan. Bahwa saya tidak akan bisa jauh kemana-mana. Tapi itu saya patahkan pertama kali, saya bisa. Saya harus keluar dari lingkaran ini. Saya harus bisa berhasil. Pada saat itulah saya memulai sebuah langkah-langkah yang mungkin kecil saja. Mempersiapkan 23 potong celana jeans. Kemudian saya memulai sebuah usaha. Pada saat itu toko yang sangat kecil. Dan di bawah situ adalah pedagang-pedagang pasar. Pedagang ayam, pedagang sayur dan sebagainya. Karena di pasar, di situ ada toilet. Toiletnya itu selalu dikunci, kuncinya dipegang oleh kepala pasar. Ya, nah sehingga pedagang ayam, pedagang sayur itu kalau buang kotoran, dia tidak tahan di depan pintunya. Di depan pintu toko di depan, Pak Ari? bukan di depan pintu toilet yang selalu dikunci, dan 3 meter dari situ pintu toko saya. Jadi setiap hari saya melihat bentuknya seperti pisang goreng. Setiap hari, sehingga saya mampu membedakan ini yang sudah sehari 2 hari. Saya mampu membedakan warnanya, bentuknya, ya. Sampai saya mampu membedakan ini yang segar, ini setengah segar atau itu. Ya. Dan saya sudah bisa menerka bentuknya, panjangnya, saya hafal. Itu kan insiden-insiden yang kadang, aduh kayaknya nggak cocok usaha di sini. Nah, itu bisa membuat saya terjatuh. Itu membuat mental saya lumpuh. Tapi saya mengatakan tidak, saya terus memandang jauh ke depan. Bahwa satu saat saya katakan bahwa saya
akan punya perusahaan besar dengan kaca-kaca di kiri kanannya, dan kemudian dengan anak buah yang banyak. Believe it or not, 20 tahun kemudian jadi kenyataan, dan itu saya lihat hari ini. Luar biasa. Jadi kuncinya apa? Game of mind. Permainan pikiran. Lantas Pak Ari, Mengemudikan pikiran, bukan mengemudikan nasib, tapi mengemudikan pikiran kita. lantas Pak Ari, ketika Pak Ari punya mimpi seperti itu, bagaimana cara Pak Ari mewujudkan impian itu? Tentunya ada ekspektasi-ekspektasi tersendiri. Ya contoh, kalau saya dari sini mau berjalan ke sana, nggak usah berpikir harus loncat. Kalau saya ke sana loncat sampai apa tidak? Jatuh. Maka saya harus jalannya satu-satu. 1, 2, 3, 4. Saya terus melangkah saja. Artinya apa? Meskipun cita-cita saya jauh ke depan, yang saya lakukan adalah saya melakukan apa yang bisa saya lakukan besok 1 langkah, lusa 1 langkah, kemudian berapa 1 langkah, terus saja. Lama-lama dia akan menjadi deret ukur, dan deret ukur tersebutlah yang akan menciptakan keberhasilan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya, lebih hebat dari pikiran kita sendiri. Luar biasa. Jadi dunia ini seperti kulkas. Tahu kulkas? Ya, kulkas. Kita bisa buka kulkas dan kita bisa memilih buah-buahan dalamnya. Ya. Mau ada pepaya, nah ya, mau ada durian, enggak ada, durian ini wangi durian semua ya. Ada mangga, ada apel, Anda tinggal buka, Anda pilih. Nah, alam itu seperti itu. Anda bisa tentukan buah-buahan apa, dan ketika Anda buka, Anda bisa makan buah itu. Perjalanan ini tidak mudah. Kelihatan saya bicara mudah, betul? Tapi pelaksanaannya perlu 5, 10, 20 tahun. Tapi percayalah bahwa akhirnya buah itu Anda akan makan. Luar biasa. Game of mind dan keyakinan diri harus ditekankan. Jadi kita harus jadi riding, bukan riding motor, tapi riding pikiran. Mengendalikan pikiran, itu kuncinya. Banyak orang untuk sukses itu mengendalikan orang, mengendalikan uang, mengendalikan bank, menata pinjaman, mengatur cicilan, mencari modal, dari mana networknya. Bukan, yang utama mengendalikan pikiran kita untuk tetap fokus mencapai tujuan. Kalau ini sudah berhasil, yang lain ikut kepada kita. Luar biasa. Baik Pak Ari, nanti saya kepengen menggali lagi hal-hal apa yang harus difokuskan seorang juara agar dia tetap menjadi juaranya. Tapi setelah yang satu ini, pemirsa tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa saya minta tepuk tangan? Karena semangat juara itu didasari dari semangat dalam diri kita. Karena kita sedang berkumpul semuanya, jadi tepuk tangan untuk memulai acara di segmen berikut ini supaya lebih bangkit lagi semangatnya. Nah Pak Ari, banyak sekali kita menghadapi, saya terutama misalnya ketika kepengen menjadi juara terhadap sesuatu, kan sering banget gagal. Nah, bagaimana sih caranya memanage hati untuk tetap jadi juara? Karena kan biasa kalau udah gagal bolak-balik ya. Antara iya apa enggak, ya udah deh ganti gagal aja. Berhasil, gagal berhasil gitu. Itu ya. Gimana Pak Ari caranya memanage hati terutama? Saya kebetulan pernah jadi juara karate di Jawa Barat tahun 84 sampai tahun 87. Ya. Saya tahu kapan saya juara dan saya tahu kapan saya kalah. Jadi kalau saya sudah mengatakan bahwa saya juara, maka dalam perjalanannya adalah hanya perjalanan untuk jadi juara gitu. Ketika saya kumite saat itu di kelas 65-70, mungkin sekarang sudah di kelas sumo kali ya. Jadi boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa saya minta tepuk tangan? Karena semangat juara itu didasari dari semangat dalam diri kita. Karena kita sedang berkumpul semuanya, jadi tepuk tangan untuk memulai acara di segmen berikut ini supaya lebih bangkit lagi semangatnya. Nah Pak Ari, banyak sekali kita menghadapi saya terutama
misalnya ketika kepengen menjadi juara terhadap sesuatu, kan sering banget gagal. Nah, bagaimana sih caranya memanage hati untuk tetap jadi juara? Karena kan biasa kalau udah gagal bolak-balik ya. Antara iya apa enggak, ya udah deh ganti aja. Gagal berhasil gitu. Itu gimana Pak Ari caranya memanage hati terutama? Saya kebetulan pernah jadi juara karate di Jawa Barat tahun 84 sampai tahun 87. Ya. Saya tahu kapan saya juara dan saya tahu kapan saya kalah. Jadi kalau saya sudah mengatakan bahwa saya juara, maka dalam perjalanannya adalah hanya perjalanan untuk jadi juara gitu. Ketika saya kumite saat itu di kelas 65-70, mungkin sekarang sudah di kelas sumo kali ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita memanage hati kita supaya hati juara. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana menjelaskan ini. Masih ingat Valentino Rossi? Begitu Valentino Rossi semua semangat, wah wajahnya berbinar-binar. Berapa kali dia juara dunia? 9 kali juara dunia. Bahkan tahu nggak? Ketika itu saya di Sulawesi Selatan gitu ya. Di halaman depan itu saya lihat, ada apa nih, perempuan pada nangis gitu kan. Air mata bercucuran, saya pikir ada kematian ibunya, bapaknya atau apa. Ternyata dia menangis cuma karena Rossi gagal juara dunia. Jadi fansnya tuh luar biasa Valentino Rossi itu. Ya, saya pikir sedang mikirin apa, nangis rupanya nangis. Sambil berpelukan seolah seperti ada kapal tenggelam gitu ya. Padahal itu kisah tentang Valentino Rossi. Nah sekarang kita lihat saja pemirsa, ini cuplikan tentang begitu Valentino Rossi semua semangat, wah wajahnya berbinar-binar. Berapa kali dia juara dunia? 9 kali juara dunia. Bahkan tahu nggak? Ketika itu saya di Sulawesi Selatan gitu ya. Di halaman depan itu saya lihat, ada apa nih, perempuan pada nangis gitu kan. Air mata bercucuran, saya pikir ada kematian ibunya, bapaknya atau apa. Ternyata dia menangis cuma karena Rossi gagal juara dunia. Jadi fansnya tuh luar biasa Valentino Rossi itu. Ya, saya pikir sedang mikirin apa, nangis rupanya nangis. Sambil berpelukan seolah seperti ada kapal tenggelam gitu ya. Padahal itu kisah tentang Valentino Rossi. Nah sekarang kita lihat saja pemirsa, ini cuplikan tentang GP di Sepang, Malaysia, Valentino Rossi. Nah, ini yang lagi happening kemarin ya? Iya. Sampai masuk koran. Nah, kita lihat ini. Ini adalah usaha Valentino Rossi untuk mengejar gelar juara yang ke-10. 10? Ya. Kita satu aja susah ya. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4, apalagi 5. Ini dalam rangka meraih yang ke-10. 500 cc di Sepang. Jadi perebutan antara fansnya Marquez dengan seniornya yaitu Rossi. Itu yang ada insiden penendangan kemarin kan Pak? Ya, ini insiden penendangan tersebut. Dokter. Jadi dokter itu kan telaten, jadi ya, dianggapnya seorang dokter, di mana perlombaan itu dijalankan dengan penuh kesabaran, penuh dengan ketelitian, sehingga dia dijuluki the doctor. Gitu. Ya. Ya, silakan. Sampai semua orang pada saat itu panik ketika dia sempat terjatuh ya Pak Ari. Iya. Nah, tapi melihat fenomena ini, melihat gambar ini, saya tidak hanya melihat dari sisi pertandingannya. Ini kan boleh dikatakan pertandingan untuk meraih gelar juara. Pada saat itu Rossi tidak menang. Iya. Tapi dia menang di hati banyak orang. Itu sebenarnya rahasianya apa ya Pak Ari? Iya, sesungguhnya yang paling unik yang kita harus bahas
bagaimana seorang Valentino Rossi dia bisa menjadi juara 9 kali berturut-turut. 9 kali. Dan naik motor 500 cc. Sudah pernah naik motor 500 cc? Ya, kalau naik bebek 100 cc kan, wah, ini 500 cc. Atau naik ojek gitu kan. Feeling naik ojek kerasa. Itu begitu habis kejadian apa? Rossi, ya. Habis kejadian Rossi kan semua demam Valentino Rossi. Iya. Sampai di belakang tuh ibu-ibu pun rasanya, oh padahal padahal dia sedang naik ojek. Gitu kan. Di belakang itu kan pada pakai helm. Helmnya warna-warni gitu kan. Wah, dia serasa ibu-ibu itu saking cintanya dengan Rossi, ketika nikung dia pun feelingnya seolah-olah. Tapi sebelah kanan tas kresek gitu, sebelahnya di pasar, sebelah kiri telur gitu kan. Iya. Tapi bener. Betul. Begitu naik ojek, beda kalau dulu kan sebelum ada kejadian Valentino Rossi, biasa aja. naik ojeknya pun kan, ya, begitu ada terus. Ketika supir abang ojek belok dia pun apa knee down apa knee down tangan. Jadi apa nih Pak Ari? Padahal mau pergi ke pasar ibu-ibu ini. Aja seperti istri Valentino Rossi. Valentino Rossi itu jadi juara yang sesungguhnya itu apa? Begitu Valentino Rossi semua semangat, wah wajahnya berbinar-binar. Berapa kali dia juara dunia? 9 kali juara dunia. Bahkan tahu nggak? Ketika itu saya di Sulawesi Selatan gitu ya. Di halaman depan itu saya lihat, ada apa nih perempuan pada nangis gitu kan? Air mata bercucuran, saya pikir ada kematian ibunya, bapaknya atau apa. Ternyata dia menangis cuma karena Rossi gagal juara dunia. Jadi fansnya tuh luar biasa Valentino Rossi itu. Ya. Saya pikir sedang mikirin apa, nangis rupanya nangis, sambil berpelukan seolah seperti ada kapal tenggelam gitu ya. Padahal itu kisah tentang Valentino Rossi. Nah sekarang kita lihat saja pemirsa, ini cuplikan tentang GP di Sepang Malaysia Valentino Rossi. Nah, ini yang lagi happening kemarin ya? Iya. Sampai masuk koran. Nah, kita lihat ini. Ini adalah usaha Valentino Rossi untuk mengejar gelar juara yang ke-10. 10? Ya. Kita satu aja susah ya. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4, apalagi 5. Oh. Ini dalam rangka meraih yang ke-10. 500 cc di Sepang. Jadi perebutan antara fansnya Marquez dengan seniornya yaitu Rossi. Itu yang ada insiden penendangan kemarin kan Pak Ari? Ya, ini insiden penendangan tersebut. Dokter. Jadi dokter itu kan telaten, jadi dianggapnya seorang dokter, di mana perlombaan itu dijalankan dengan penuh kesabaran, penuh dengan ketelitian, sehingga dia dijuluki the doctor. Gitu. Ya. Ya, silakan. Sampai semua orang pada saat itu panik ketika dia sempat terjatuh ya Pak Ari. Iya. Nah, tapi melihat fenomena ini, melihat gambar ini, saya tidak hanya melihat dari sisi pertandingannya. Ini kan boleh dikatakan pertandingan untuk meraih gelar juara. Pada saat itu Rossi tidak menang. Iya. Tapi dia menang di hati banyak orang. Itu sebenarnya rahasianya apa ya Pak Ari? Iya, sesungguhnya yang paling unik yang kita harus bahas, bagaimana seorang Valentino Rossi dia bisa menjadi juara 9 kali berturut-turut. 9 kali. Dan naik motor 500 cc. Sudah pernah naik motor 500 cc? Ya, kalau naik bebek 100 cc kan, wah, ini 500 cc. Atau naik ojek gitu kan.
feeling naik ojek kerasa. Itu begitu habis kejadian apa? Rossi, ya. Habis kejadian Rossi kan semua demam Valentino Rossi. Iya. Sampai di belakang tuh ibu-ibu pun rasanya, oh padahal padahal dia sedang naik ojek. Gitu kan. Di belakang itu kan pada pakai helmnya warna-warni gitu kan. Wah, dia serasa ibu-ibu itu saking cintanya dengan Rossi, ketika nikung dia pun feelingnya seolah-olah. Tapi sebelah kanan tas kresek gitu, sebelahnya di pasar, sebelah kiri telur gitu kan. Iya. Tapi bener. Betul ya. Iya. Yang di sebelah kiri ibu-ibu. Beda kalau dulu kan sebelum ada kejadian Valentino Rossi. Biasa aja. Naik ojeknya pun kan. Ya. Begitu ada Valentino Rossi naik. Ketika supir abang ojek belok dia pun knee down apa? Knee down. Tepuk tangan dulu dong. Jadi apa nih Pak Ari? Padahal pergi ke pasar ibu-ibu ini. Tapi rasanya seperti istri Valentino Rossi. Oke. Jadi yang bikin Valentino Rossi itu jadi juara yang sesungguhnya itu apa sih Pak Ari? Itu yang paling tahu Rossi sendiri. Tapi ketika diwawancarai bahwa dia berbalap itu dengan hatinya katanya. Ini passion saya. Gitu. Passion saya itu artinya adalah dia melaksanakan karena hatinya ingin menjalankan. Ya. Passion itu contoh misalnya ibu-ibu kalau sedang bikin combro di rumah gitu ya. Bikin misro, itu bikin combronya pun betul kan? Atau ketika ya. Iya, atau ketika nyuci itu ya kan? Lain itu. Nyuci piringnya pun itu Pak Ari sebentar. Kalau gerakannya seperti itu saya bingung, itu mencuci atau sebenarnya ada dendam tersendiri? Itu passion namanya. Passion. Jadi passion itu melaksanakan dengan sepenuh hati. Ya, ketika menyanyi dia dengan sepenuh hati gitu ya. Ketika motong pisang gorengnya pun sama. Rossi pun kan kalau sedang nikung gimana? Coba, nikung gimana ibu-ibu? Kayak tadi. Kan, dia betul-betul itu dengan hatinya. Itu yang membuat Rossi menjadi juara. Ya, nanti ada passion dan hati, dan ketika dia jatuh pun dia segera bangkit ya Pak Ari. Ya, karena memang dia berbalap itu dengan hatinya sendiri. Balap itu pikirannya gitu. Artinya Pak Ari ada keselarasan antara pikiran dan hati di sini yang membuat seseorang tetap bisa pada tujuannya. Seperti itu. Yang kedua adalah Rossi itu fokus kepada kekuatan dirinya. Kalau fokus kepada kelemahan, umur Rossi berapa Valentino? 30 berapa? Ya, lebih tua atau lebih muda dari ibu-ibu di sini coba? Pak Ari ada ibu-ibu di sini yang ngefans banget sampai tahu semuanya. Berapa umurnya Valentino Rossi? 32. 36 ya? 36. 36. Nah, kalau nggak salah 36. Mana sih? 30-an lah ya. Ya, padahal yang namanya atlet itu biasanya optimum di usia 25. Ya, di usia 25. Kalau sudah mau 40 atlet atau umur 50, ya, dia pun sudah tidak tahu, kacamata disangkanya gunting gitu kan. Ya, sudah nggak tahu lagi itu di mana belok kiri atau belok kanan gitu kan. Sen pun salah. Tapi Rossi fokus kepada kekuatannya. Meskipun umurnya 36, tapi dia fokus bahwa dirinya mampu. Itu hebatnya Rossi. Luar biasa. Artinya kita belajar dari kisahnya Rossi tadi bahwa passion hati, fokus pada kekuatan dan mudah bangkit kembali ketika dia menghadapi insiden di tengah jalan tadi itu. Dia tidak mengalami kebuntuan pikiran ya Pak Ari. Sementara ketika orang menghadapi kebuntuan pikiran kan seringkali, aduh saya bisa apa gitu. Ya. Itu harusnya dia ngapain sebenarnya pada saat itu Pak Ari? Iya, memang ketika seorang juara itu dia melakukan sebuah kegiatan untuk mencapai juaranya, fokus dia, keyakinan dia tidak fokus kepada kebuntuannya, tidak fokus kepada kelemahannya, tidak fokus kepada kekurangannya. Tapi kalau kita atau the losers, orang-orang yang suka kalah gitu kebanyakan, dia fokus, saya mah sudah terlalu tua lah. Bayangkan lawan saya
Marquez di umurnya masih di bawah 25. Saya kan 36, udah nggak pas lagi lah, jalan pun sudah nggak enak. Nggak mungkin lah, pasti saya kalah. Oke, saya coba ya. Pasti saya kalah nih. Saya kalah, saya udah tua. Ya kalah Anda. Ya. Jadi kalau kita mental juara, begitu mau naik ojek pun kan beda gitu. Semangatnya beda ya Pak? Beda. Apalagi nih anak-anak muda dari SQ Business School dan Mercu Buana, age just a number ya Pak Ari? Iya, iya. Bukan berarti ketika seseorang umurnya sudah lanjut tidak bisa berprestasi dan fokus total terutama dalam prestasinya dia. Baik Pak Ari, nanti aku pengen gali-gali lagi, tapi ada yang melewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Mas Indonesia. Ya, kita kembali lagi di Generasi Mas Indonesia. Luar biasa. Pak Ari, jujur, saya masih ada sesuatu yang tertahan di hati bahwa ketika kita gagal, kita harus mudah bangkit kembali. Boleh nggak lebih detail lagi seperti apa? Saya soalnya belum sering gagal ya? Gagal ya? Kayaknya sih Pak Ari. Ibu-ibu jangan disambungin ke situ. Ya, satu gagal dalam bercinta itu biasa dihadapi remaja. Ya Pak Ari menjelaskan sepertinya. Gimana Pak Ari? Oke ya. Memang susah menjelaskan ini, tapi saya ingin perlihatkan saja kepada Anda sebuah cuplikan bagaimana Valentino Rossi bersaing melawan Marquez dan apa yang terjadi di Sepang pada saat detik-detik terakhir. Mari kita saksikan. Ya, semua orang pada saat itu sedang ini ya, stream. Luar biasa ya. Coba lihat, ketat itu. Dua-duanya ingin menjadi juara gitu. Dua-duanya berpikir bahwa saya lah juara dunianya. Bersaing secara Bersaing yang sangat luar biasa. Tapi dia korbankan segala hal gitu, termasuk dia resiko apapun dihadapi. Setiap perjuangan seperti ini akan melibatkan bukan hanya intelektual tapi emosional. Nah, Rossi apa sih namanya, menendang Marquez? Marquez terjatuh. Ya. Rossi ini dong. Akhirnya kena pelanggaran. Kena pelanggaran. Ya, dia dihukum dan Marquez jadi di depan, tapi Rossi harus diletakkan ketika start di paling belakang. Oh ya? Iya. Jadi begini ya, hukuman ini kalau kita hadapi situasi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita marah. Down, pasti. Wah, kesel ya. Mungkin ibu-ibu kalau dibuat seperti ini sama bapak marah apa enggak? Waduh, masa ini saya istri disuruh paling belakang jalan. Biasanya kan harus di sebelah gitu kan. Atau mungkin kalau kita sedang naik ojek gitu kan. Wow. Kalau naik ojek, kalau biasanya Markisah yang jatuh bukan Marquez gitu. Langsung keingetan. Itu kan tadi belinya mahal, capek banget. Marah dia. Terus, wah udah kalau gitu nggak usah lagi ya, nggak usah mau naik ojek lagi lah katanya kan. Nggak usah lah jalan, udah nggak mau. Nah biasa begitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rossi meskipun dihukum, yang luar biasa adalah Rossi mau menerima hukuman itu. Dan dia mau menerima meskipun diletakkan di paling belakang. Seorang juara yang sudah 9 kali itu, 9 kali juara dunia diletakkan di belakang, dan dia terima. Tidak ada nampak kemarahan saat itu. Dia menerima keputusan tersebut, dan kita lihat bagaimana Rossi akhirnya mampu meneruskan perlombaan tersebut dari urutan ke-28 naik ke urutan berikutnya sampai dia bisa urutan ke-4. Kita saksikan. Tepuk tangan dulu penggemar Rossi. Lihat itu yang paling belakang ya. Yang paling belakang kemarin. Yang paling belakang. Bayangkan juara dunia karena kesalahannya letakkan di paling belakang. Lihat, dikejar satu persatu. Dia ini memang mental juara betul. Lihat itu, dokter dikejar. Tepuk tangan dulu yang meriah. Para penggemar Rossi.
Ya, satu persatu. Yang urutan 27-nya dikejar, urutan 25-nya dikejar, urutan 24-nya, urutan 20-nya dikejar, urutan 19-nya dikejar, urutan 18 dikejar. Berarti artinya di sini urutan 16, urutan 15. value di hatinya dikejar. itu besar sekali ya. Value untuk jadi juara itu besar sekali. Ya memang itulah tadi yang saya jelaskan di awal. Ada hampir 7 poin kalau saya sudah catat, hampir 7 poin. Yang pertama itu dia menolak penolakan. Ya, dia menolak dalam arti dia menolak untuk dikatakan gagal. Ya. Dia menolak untuk mundur. Dia memilih untuk meneruskan meskipun berada pada paling belakang. Dan kegagalan sifatnya sementara. Nah, dia mengatakan ya tidak, ini hanyalah sementara saja. Bagi saya enggak itu. Dan ini pun termasuk insiden-insiden kecil. Baginya begitu ya? Mungkin kalau kita sudah kiamat, sudah tidak ada lagi manfaat. Lihat, aku sudah letakkan 20. Mana penghargaan terhadap diriku, mana? Ya. Aku kan juara dunia, aku sudah tidak bisa terima. Ini tidak adil, tidak adil, tidak adil. Padahal biasanya aku bawa Markisa, nggak jatuh ketika bawa ojek. Markisa ya. Beda ibu ya, antara Marquez dan Markisa. Beda, Markisa asam, Marquez manis. Ya. Ekspektasinya realistis ya Pak Ari? Ya, dia realistik, dia terima urutan ke-4. Ya. Gitu. Ya. Jadi ikut Markisa. Jadi dia terima urutan ke-4 dan pada saat itu apa yang didapat? Meskipun secara de jure dia tidak juara, tapi secara de facto di hati dunia Valentino Rossi juara dunia di hati seluruh masyarakat. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Apa yang Anda lihat dari fenomena Valentino Rossi? Prosesnya, nilai. Anda kagum kepada kegigihan, benar? Anda kagum kepada ketulusan. Anda kagum kepada keikhlasan. Jadi siapa saja yang memegang teguh nilai-nilai, yaitu sportivitas, kedisiplinan, keikhlasan, itu yang senantiasa meraih hati dunia. Jadi bagi siapa saja yang mampu menunjukkan nilai-nilai moral, mampu menunjukkan hal-hal yang baik, meskipun orang itu pernah salah, tetapi kemudian menerima kesalahan tersebut dan melaksanakan dengan sepenuh hati, maka pada saat itu simpati bukan dari logika, simpati datangnya dari hati, dan itu yang diraih oleh Valentino Rossi. Luar biasa. Berarti pelajarannya juga kita lihat dari Viti tadi bahwa tetap Rossi itu fokus pada kekuatannya ya Pak Ari? Ya, dia tidak mundur. Kebanyakan kalau kita diletakkan sudah urutan terakhir, maka mentalnya kita akan mengatakan ya mentalnya down. Ya apalagi, kan nggak mungkin. Iya, ya. Temannya bilang iya ya. Ya. Sudahlah, teman-temannya udah kamu nggak akan berhasil. Tapi responnya, apa respon Valentino Rossi? Saya terima kenyataan itu dan saya lakukan. Dia justru menunjukkan kehebatan. Bayangkan dari ke 20 yang dikejar, yang 26 dikejar, yang 25 dikejar, yang urutan 20 dikejar, urutan 10 dikejar, urutan 9 dikejar, terus satu persatu sampai karena waktunya habis dia di urutan ke-4. Tapi apa yang Anda suka? Prosesnya. Ya. Jadi sungguhnya juara itu letaknya di mana? Prosesnya. Di prosesnya. Itu yang dijelaskan dalam acara hari ini. Anda paham prosesnya, itu yang harus kita nikmati. Luar biasa. Hal itu juga yang membuat ketika pun dia jadi juara ke-4 tidak patah semangatnya, dia mudah bangkit kembali. Dan kita semua terharu. Iya. Karena ada passion dan hati ketika dia melakukan itu semua, luar biasa. Ini disebut values. Apa? Nilai. Nilai-nilai moral yang ditunjukkan. Nilai-nilai kemuliaan yang ditunjukkan. Itu selalu lebih indah dibandingkan dengan nilai-nilai secara emosional, intelektual. Secara intelektual,
juaranya siapa? Marquez. Ya, bukan Markisah, Marquez. Marquez. Secara emosional dan spiritual, siapa juaranya? Valentino Rossi. Hati selantiasa lebih dulu dibandingkan otak kita. Luar biasa. Baik Pak Ari, setelah ini berikan kami motivasi agar semangatnya membakar dan membara di dalam jiwa bahwa setiap orang berhak untuk jadi juara sejati. Tapi setelah yang bersama kami generasi keyakinan untuk menjadi seorang juara sejati harus terdapat dalam diri setiap orang. Namun hal apa yang memotivasi setiap orang agar menjadi juara sejati? Saya serahkan kepada Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan Pak. Makasih Niken. Pemirsa sebangsa dan setanah air. Hari ini kita bicara tentang mental juara. Tetapi tujuan saya adalah bangsa juara. Bangsa juara adalah ketika seluruh masyarakatnya, semua pemuda-pemudanya memiliki mental juara. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah bukan kisah tentang Valentino Rossi atau kisah seseorang yang hebat luar biasa. Tetapi apa yang saya sampaikan hari ini adalah untuk Anda. Semua pemuda-pemuda di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Kerote. Kalau seluruh pemuda Indonesia memiliki jiwa juara, bukan seperti jiwa yang dikatakan oleh Bung Karno, jangan engkau bermental tempe, tapi engkau harus bermental juara. Kalau ini kita miliki, Indonesia emas kelak akan tercipta. Saya tahu apabila hari ini kita melihat begitu masalah, apakah dolar, apakah ekonomi, apakah masalah sosial, atau berbagai permasalahan, anggaplah seperti Rossi yang harus ditempatkan di urutan ke-28, tapi dia terus melesat ke depan hingga urutan ke-4. Katakan Indonesia urutan kesekian, dari permasalahan korupsi, permasalahan ekonomi, permasalahan pendidikan, anggaplah Indonesia seperti di urutan ke-28 Rossi. Tetapi apabila kita memiliki jiwa satria, apabila kita tidak berjiwa tempe, apabila kita ingin maju ke depan, kita akan melesat ke depan. Dan itu bukanlah terletak pada permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Bukan terletak pada permasalahan-permasalahan yang bisa membuat kita menjadi lemah. Ingat, ketika Rossi diletakkan di urutan ke-28, apa reaksinya? Apakah dia marah? Apakah dia mundur? Apakah dia tidak menerima? Dia menerima. Dan hanya melihat ini sebuah insiden kecil dan tetap fokus kepada kekuatan. Pemuda Indonesia, katakanlah hari ini yang kita sedang alami, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial, atau masalah korupsi, jadikanlah itu seperti kita yang berjiwa Valentino Rossi yang meletakkan diri kita di belakang, tapi kita akan melesat ke depan dan fokus kepada tujuan-tujuan semula. Ingat, Indonesia akan menjadi hebat kalau jiwa pemuda-pemudanya memiliki mental yang luar biasa. Kekuatan Indonesia bukan terletak pada gunung-gunungnya. Kekuatan Indonesia bukan terletak pada sungai-sungainya. Kekuatan Indonesia terletak pada jiwa-jiwa pemuda Indonesia. Kekuatan Indonesia terletak pada hati-hati pemuda Indonesia. Kalau itu sudah membara, maka dunia akan tunduk kepada bangsa kita. Kelak, di tahun 2020, Indonesia berkarakter harus dilahirkan oleh tanganmu sendiri. 2030, Indonesia sejahtera harus lahir dengan semangat yang ditanamkan di hatimu, di dalam hatimu, pikiranmu, tanamkan 100% kau yakin 2045 Indonesia adidaya akan terlaksana. Anak cucu kita akan bangga, meskipun kita mati berkalang tanah, meskipun tidak kita melihat, tetapi pikiran kita sudah ada di masa depan Indonesia. Itulah mental juara bangsa Indonesia, bukan hanya Rossi, tapi pemuda Indonesia.
yang berdoa. Rundukkan sajadah kita, memohon dan meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mewujudkan impian untuk lahirnya Indonesia Adidaya. Malam hari tengadahkan tangan kita, kemudian meletakkan kita di tempat yang rendah, kepala kita bersujud untuk memohon karunia dan perlindungannya. Tapi sebelum matahari terbit, kita seperti ayam jantan yang berkokok, seperti ayam kinantan yang berkokok, meneriakan tentang kebesaran, meneriakan tentang keagungan bangsa. Kemudian dia berlari mengejar matahari untuk mencapai tujuan. Hai saudara Miangas hingga ke Rote, semuanya. Sekali lagi saya katakan, seperti Bung Karno katakan, jangan seperti bermental tempe. Bangkit dan maju, tanamkan sekali lagi. Tanamkan dan tidak di pikiran kita. Biarkan dia hidup. Hidup terlalu singkat untuk hal yang kecil-kecil. Hidup untuk kita jadikan proses perjuangan. Buat catatan emas bahwa kita pernah hidup di zaman ketika Indonesia berada di urutan 28 Valentino Rossi dan melesat ke depan menjadi 10 besar dunia. Wujudkan itu, tantangan Anda, pemuda Indonesia. Hidup ini adalah sebuah kemenangan. Some will win, some will lose, and it's your turn now to choose.